Oke, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat datang di happy hour pertama CRM Team. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada happy hour ini, kita melakukan learning session yang dipimpin oleh saya langsung. Itu saya present dulu ya. Sebentar. Nah, semoga happy hour ini kita happy beneran dengan learning session ini. Oke. Learning session-nya itu bertemakan improving productivity. Nah, seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya itu, learning session ini mengacu pada buku The Effective Engineer oleh Edmund Lau. Sebenarnya yang saya ambil itu dari buku ini sebenarnya sebagian kecil sih, yang sekiranya setelah saya baca, saya itu langsung menerapkannya dan emang kerasa sih impact-nya dari hal tersebut, hal kecil tersebut yang mungkin menurut saya itu low hanging fruit dari kayak apa ya, kebiasaan sehari-hari saya itu saya ubah dikit berdasarkan hal-hal yang tercantum di buku ini dan terasa kerasa sih impact-nya. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu tuh apa sih efektif itu dari effective engineer. Nah, berdasarkan Cambridge Dictionary itu efektif adalah successful or achieving the results that you want, yaitu secara sukses mencapai hasil yang diinginkan. Nah, mengembangkan dari kata efektif, berarti apa itu effective engineer? Berarti seorang engineer yang secara sukses mendapatkan hasil yang diinginkan. Atau bisa dibilang an engineer who get things done. Nah, apa sih yang membuat seorang engineer itu efektif? Tadi kan sudah dibilang efektif itu kan berhasil mencapai yang diinginkan. Berarti seorang engineer yang berhasil menciptakan produk yang disukai oleh pengguna, engineer yang bisa membuat fitur yang customer itu pengen bayar untuk menggunakannya, atau engineer yang mungkin untuk platform tim itu yang bisa meningkatkan produktivitas dari tim, atau mungkin untuk infrastruktur engineer itu engineer yang dapat membantu sistem dari perusahaan itu lebih scales lagi. Nah, dari keempat contoh ini bisa dibilang effective engineer itu seorang engineer yang dapat produce result. Nah, ini bagaimana sih cara mengukur keefektifan dari seorang engineer? Ini langsung ke contoh aja. Ada sebuah case, anggap ada dua orang engineer. Anggap engineer A dan engineer B. Keduanya ini diberikan task yang sama, itu task Z misalkan. Lalu setelah mereka menyelesaikan kedua tasknya, ada perbedaan di antara mereka, yaitu engineer A berhasil menyelesaikan task Z itu dalam 2 hari. Sedangkan engineer B itu berhasil menyelesaikan task Z dalam 3 hari. Nah, di sini kita bisa bilang kalau engineer A itu merupakan engineer yang lebih efektif dibanding engineer B. Dengan demikian dapat tarik kesimpulan bahwa effective engineer itu adalah seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Ini cara mengukur keefektifan dari seorang engineer. Contoh lain, anggap ada dua engineer lagi, engineer A dan engineer B, dan keduanya itu diberi task untuk menyelesaikan endpoint Z. Nah, setelah keduanya menyelesaikan task tersebut, ada perbedaan lagi nih. Engineer A berhasil mengerjakan endpoint Z, dan ternyata setelah dites itu memiliki rata-rata latensi itu 10 millisecond. Berbeda dengan engineer B, hasil yang dikerjakan itu memiliki rata-rata latensi itu 1 second. Dari sini kita bisa bilang bahwa engineer A itu merupakan seorang engineer yang lebih efektif dibandingkan engineer B. Dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang engineer efektif itu yaitu yang dapat memberikan impact yang lebih besar. Jadi semakin besar impact yang diberikan, berarti dia bisa dibilang lebih efektif, semakin efektif.
Nah, di sini berdasarkan dua kesimpulan yang dari dua contoh sebelumnya itu, berarti keefektifan dari seorang engineer itu bisa diukur dengan cara impact produce dibanding time invested. Nah, di sini kita bisa bilang menyebutnya leverage. Atau leverage itu bisa disamakan dengan return of investment atau ROI. Lalu untuk slide-slide berikutnya itu kita fokus kepada gimana sih cara kita meningkatkan leverage ini, berarti agar kita menjadi seorang engineer yang lebih efektif. Nah, kalau berdasarkan equation tersebut, di sini impact produce dibagi time invested. Berarti kalau dari matematika sederhananya itu akan ada 3 cara untuk meningkatkan leverage. Yang pertama itu reducing the time. Di sini kita lihat kalau time invested-nya itu semakin kecil, berarti kan secara langsung leverage-nya itu akan semakin besar. Jadi cara pertama adalah reducing the time. Nah, berarti kan reducing the time dari melakukan sebuah aktivitas atau menyelesaikan sebuah aktivitas. Untuk mencapai poin ini bisa dicapai dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saya dapat menyelesaikan aktivitas atau task ini dalam waktu yang lebih cepat. Dengan demikian kita mungkin akan berpikir dan mendapatkan jawaban untuk bisa reducing the time ini. Cara kedua, kalau lihat dari equation-nya itu, kalau pengen leverage-nya besar, berarti kan impact produce-nya juga harus lebih besar. Berarti di sini cara kedua yaitu increasing the output of a particular activity. Untuk mencapai hal ini, kita bisa bertanya lagi kepada diri kita, ada nggak sih cara untuk meningkatkan value atau output dari aktivitas yang kita kerjakan ini, dari yang saya kerjakan ini. Dengan mungkin kita akan berpikir, dan kalau memang kita berhasil mendapatkan jawabannya, kita berhasil meningkatkan output serta secara langsung meningkatkan leverage tersebut. Berarti kita menjadi engineer lebih efektif. Cara ketiga ini lebih ekstrim lagi, dibandingkan meningkatkan impact produce atau mengurangi time invested, kita literally berpindah aktivitas, yaitu kita shifting to higher leverage activities. Nah, untuk mencapai hal ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, ada nggak sih sebenarnya aktivitas atau task lain yang memberikan value lebih jika saya kerjakan dibandingkan task lainnya, sehingga dengan kalau kita bisa mencapai hal tersebut, berarti kita sudah shifting to higher leverage activities. Nah, selanjutnya itu contoh dari menjawab ketiga pertanyaan ini. Contoh pertama itu, anggap ada sebuah case, kamu itu membuat sebuah meeting yang berdurasi 1 jam. Nah, kita pengen nih meningkatkan leverage point dari aktivitas ini. Maka kita akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama itu tadi, gimana sih cara reduce the times dari aktivitas ini? Nah, mungkin potential solution-nya itu adalah kayaknya kalau saya mengubah dari 1 jam menjadi setengah jam, bisa jadi atau mungkin saja hasil yang diproduksi itu sama aja, tapi kita bisa selesai dalam waktu hanya setengah jam. Jadi kalau emang ini sebuah potential solution dan berhasil diterapkan, berarti kita sudah berhasil reducing the time dan secara langsung meningkatkan leverage point kita. Lalu kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri, ada nggak sih cara agar kita bisa meningkatkan impact atau value yang dari melakukan meeting ini? Nah, mungkin kita akan punya potential solution itu, contohnya itu, mungkin kalau saya membuat agenda serta goals dari meeting ini, sebelum meeting dimulai, lalu saya membagikan agenda dan goals ini kepada semua attendance, sehingga ketika meeting dilakukan, semua attendance itu sudah tahu apa yang akan dibahas, serta meeting akan lebih fokus dan lebih produktif. Nah, kalau solusi ini ternyata berhasil tercapai, berarti kita sudah meningkatkan output dari meeting ini. Dan secara langsung kita meningkatkan leverage point. Lalu, ke pertanyaan ketiga, sebenarnya ada nggak sih aktivitas lain yang lebih memiliki value lebih dibandingkan saya melakukan meeting ini? Nah, mungkin potential solution-nya itu ternyata kalau dipikir-pikir, meeting secara bertatap muka atau secara video conference ternyata nggak begitu
diperlukan. Kita kalau Slack discussion atau mungkin email discussion itu ternyata udah cukup untuk melakukan diskusi terkait hal yang akan dibahas. Dan kalau emang itu sebuah solusi yang berhasil dicapai, berarti kita bisa alokasikan waktu mungkin untuk coding yang emang lebih memiliki value dibandingkan meeting, karena meeting ini bisa diganti dengan Slack discussion. Dengan hal tersebut berarti kita sudah berhasil mencapai untuk melakukan aktivitas yang lebih memiliki higher leverage. Berarti kita sudah meningkatkan leverage-nya dari meeting ini. Contoh kedua, ini lebih spesifik ke engineer. Anggap kamu ditugaskan untuk develop fitur yang diususkan untuk produk utamanya perusahaan. Nah, kita untuk meningkatkan leverage point, kita kembali bertanya 3 hal pertanyaan sebelumnya. Yang pertama itu, gimana sih cara agar kita bisa menyelesaikan fitur ini dengan waktu yang lebih cepat? Nah, potential solution itu mungkin aja, oh ternyata kayaknya kalau saya anggap fitur ini setelah di breakdown ada 2 task misalkan, task A dan task B misalkan. Lalu ketika task A selesai, kalau dipikir-pikir kayaknya bagus deh kalau saya membuat kita automating testing dari task A ini, sehingga ketika task B dikerjakan, daripada ada ketakutan ketika task dikerjakan itu task A kesenggol dan menjadi bug atau error, kalau dengan ada testing ini saya tinggal ngeran ulang tesnya, dan kalau emang susah berarti kan nggak kesenggol. Dengan hal tersebut kita bisa iterate more quickly ketika mengerjakan fitur ini. Kalau hal ini berhasil tercapai, berarti kita sudah reducing the times. Dengan hal tersebut berarti kita sudah increase leverage. Lalu bertanya ke pertanyaan kedua, ada nggak sih cara agar fitur yang saya kerjakan ini memberikan value atau impact lebih? Nah, mungkin potential solution dari pertanyaan ini adalah mungkin kalau saya melakukan prioritizing dari fitur ini sudah di breakdown menjadi task-tasknya itu di prioritizing dan akan saya kerjakan terlebih dahulu yang merupakan task-task yang lebih kritikal dibandingkan yang lainnya, mungkin saya akan maximize the value dari fitur tersebut. Dan kalau emang ternyata prioritizing task lalu mengerjakan dari yang kritikal dulu itu berhasil maximize the value, dengan hal tersebut berarti kita berhasil increase the output atau value dari fitur tersebut, sehingga kita meningkatkan leverage dari aktivitas ini. Lalu bertanya ke pertanyaan terakhir, ada nggak sih aktivitas yang memberikan impact atau value lebih dibandingkan mengerjakan fitur ini? Nah, mungkin potensial solusinya itu adalah coba deh saya ngobrol dulu sama product team tentang ada nggak sih pain point dari pengguna. Kalau emang ada, kita tanya lagi, ada nggak sih cara untuk agar pain point tersebut hilang, fitur yang saya kerjakan atau enggak saya improve. Dan kalau emang ada lagi, tanya lagi, kalau emang saya ngerjain fitur untuk mengurangi pain point dari pengguna ini akan produce value lebih atau enggak. Dan kalau emang itu akan produce value lebih, berarti kita bisa bilang lebih baik mengerjakan fitur tersebut sehingga kita melakukan activity yang memiliki higher leverage. Sehingga dengan 3 jawaban ini dan emang kalau sukses kita sangat berhasil meningkatkan leverage dari aktivitas ini. Nah, selain dari bertanya 3 hal tersebut ketika ingin melakukan sebuah aktivitas, ada lagi cara untuk meningkatkan leverage, yaitu dedicate your time in learning. Dedikasikan waktu untuk belajar. Kenapa ini diperlukan? Karena belajar itu sama seperti bunga. Jadi misalkan kamu itu berhasil meningkatkan kemampuan kamu 1% setiap harinya, dalam 1 tahun atau 365 hari itu kamu itu bukan lebih baik 0,01 dikali 365, tapi 1,01 pangkat 365. Yaitu hasilnya itu sangat mencengangkan, yaitu 37, sekian. Berarti bisa dibilang 37 kali lebih hebat dibanding 1 tahun sebelumnya. Contohnya itu misalkan kenapa hal ini tuh bisa dibilang interest, karena ketika kita belajar suatu hal itu bisa jadi akan unlock hal-hal lainnya yang bisa dipelajari yang mungkin sebelumnya itu belum bisa kita pelajari. Contoh, kalau kita belajar React.js,
Kalau kita belajar React.js berarti kita akan lebih mudah untuk belajar kita anggap belajar JavaScript. Dengan belajar JavaScript kita akan lebih mudah untuk belajar anggap React.js atau ReasonML. Contohnya seperti itu. Jadi kayak bercabang gitu. Dengan belajar A kita bisa belajar BC. Kalau kita belajar BC kita bisa belajar DF. Mungkin kalau kita belum belajar BC bisa jadi belajar DF itu anggap lebih sulit atau enggak belum bisa sama sekali gitu. Karena belum ada ilmu dari BC-nya ini. Contohnya seperti itu. Di sisi lain, kalau kita anggap berhasil meningkatkan diri kita 37 kali lipat lebih hebat 1 tahun kemudian, impact-nya itu apa sih? Nah, secara langsung atau secara nggak langsung itu kita bisa meningkatkan leverage point. Karena dengan kita menjadikan kita lebih hebat, berarti kita pastinya akan bisa mengerjakan task lebih cepat, serta mengerjakan task dengan lebih baik, hasilnya lebih baik. Dengan tersebut, kalau dari equation-nya itu, kita berarti sudah memperkecil waktu yang dibutuhkan serta memperbesar impact produce-nya. Jadi kenapa pentingnya learning untuk meningkatkan average point. Nah, cara selanjutnya adalah prioritize regularly. Mungkin kita udah biasa kalau prioritas regularly itu kalau di tim itu ketika sprint selesai gitu, udah mau selesai. Di akhir sprint kita selalu prioritizing untuk apa yang akan dikerjakan untuk sprint berikutnya. Tapi sebenarnya prioritizing itu sebaiknya dilakukan per individu juga. Ini sangat sangat membantu diri kita kalau kita prioritizing untuk diri kita sendiri. Kenapa prioritizing itu perlu? Nah, di sini di poin 1 ini disebutkan karena kita tuh sebenarnya pasti akan punya task yang lebih banyak dibandingkan waktu yang kita miliki. Jadi kita nggak bisa mengerjakan semua task yang kita bisa lakukan itu secara bersamaan atau enggak, pasti kayak waktu itu nggak cukup gitu. Nah, tipsnya itu ketika kita prioritizing itu kita membuat to-do list. Kenapa to-do list ini diperlukan? Karena kita tuh harus karena otak manusia itu bisa dibilang sebagai prosesor bukan memori. Faktanya itu rata-rata otak manusia hanya dapat menyimpan ini mungkin short memorinya itu 7 plus minus 2 item saja. Jadi mungkin kalau kita prioritizing tapi nggak ditulis, nggak bikin to-do list, kita mungkin 1 jam 2 jam kemudian mungkin udah lupa gitu. Nah, tipsnya itu di sini buatlah to-do list untuk setiap time span. Contohnya itu kita buat to-do list untuk apa sih yang ingin kita capai untuk 1 tahun ke depan, apa sih yang kita capai untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 minggu ke depan, dan bahkan untuk hari ini. Sebenarnya di buku Effective Engineering itu dijelaskan bagaimana sih penulis membuat to-do list. Cuman saya nggak jelaskan secara detail karena dituliskan bahwa sebenarnya cara membuat to-do list itu sangat banyak dan yang dia jelaskan itu hanya salah satu cara yang mungkin buat dia itu cocok, dan katanya untuk setiap orang itu memiliki kecocokan masing-masing dalam membuat to-do list. Nah, ini kalau dari time span yang tadi saya sebutkan itu, ini contoh yang dilakukan si penulis, yaitu dia membuat to-do list untuk minggu ini, lalu dari minggu ini dia menarik kira-kira priority minggu ini itu apa sih bisa dikerjakan hari ini, lalu dari priority hari ini tuh apa sih yang akan saya lakukan sekarang banget gitu, serta apa yang sudah selesaikan di sini. Kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, oh iya, ada yang keskip. Jadi kenapa prioritizing ini perlu? Berarti dengan kita melakukan prioritizing, berarti kita akan mengurutkan aktivitas-aktivitas mana aja yang memiliki leverage point paling besar ke paling rendah. Jadi dengan kita prioritizing, kita tahu leverage point dari setiap aktivitas, dan kita mengerjakan aktivitas dari leverage point yang paling besar. Dengan begitu kita sudah memaksimal leverage point yang kita miliki. Nah, cara selanjutnya itu yang bisa dilakukan adalah membuat if-else plan. Nah, if-else plan itu berdasarkan penelitian itu berhasil dapat meningkatkan completion rates, dapat membantu fokus dalam mengerjakan priorities, serta dapat melawan procrastination. Kenapa perlu ada if-else plan ini? Karena pada dasarnya dalam sehari-hari kita tuh pasti memiliki specific amount of time available. Contohnya, anggap di pagi hari kita pikir nih sebelum kerja, kayaknya dari mulai saya kerja jam 9 sampai jam 12 kayaknya nggak ada meeting deh.
Dengan demikian kita bisa bilang, kita bisa bilang bahwa oh kita berarti akan punya 3 jam waktu kerja dari jam 9 sampai jam 12. Dengan demikian berarti time available yang kami miliki itu 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Lalu contoh lainnya itu anggap ketika sore hari, siang ke sore hari kita punya 2 buah meeting misalkan. Meeting dari jam 2 sampai jam 3. Lalu ternyata ada lanjutan lagi meeting dari jam 3 sampai jam 4. Berarti kan meetingnya kan dempet-dempetan tuh. Tapi ternyata pada kenyataannya meeting pertama yang jam 2 sampai jam 3 ternyata hanya itu selesai dalam waktu hanya 40 menit. Berarti bisa dibilang kita punya 20 menit waktu kosong dari meeting pertama ke meeting selanjutnya. Dengan demikian kita akan punya 20 menit waktu yang time available ini. Lalu contoh if else plan-nya itu kayak gimana sih? Anggap ini if else plan yang dibuat untuk mengisi waktu-waktu ini, anggap ada if else plan dengan seperti ini contohnya. Saya menulis jika saya memiliki 3 jam atau lebih waktu, saya akan mengerjakan jira task ini, atau saya akan ngoding untuk mengerjakan sebuah task. Lalu ada if else plan lainnya, kalau saya hanya memilih waktu 20 menit, saya tidak bisa mengerjakan task apa-apa, karena mungkin untuk switch kontak pun akan membutuhkan waktu 20 menit. Sehingga saya akan membaca buku aja gitu. Daripada, karena tanpa ada if else plan ini, rata-rata orang, biasanya misalkan ada 20 menit waktu kosong di antara 2 meeting misalkan. Pasti rata-rata orang akan melakukan procrastinating, hanya akan scroll HP atau semacamnya. Anggap saja 20 menit itu akan ada waktu kosong 20 menit per harinya. Dan 1 bulan itu ada 20 hari kerja. Di situ kita berarti sudah membuang waktu 400 menit. Bayangkan kita memiliki if else plan, dan ternyata dari if else plan ini kita berhasil, kita selalu membaca 20 menit buku. Ketika ada waktu kosong 20 menit, kita sudah membaca buku sebanyak 400 menit atau sekitar 6-7 jam. Itu waktu yang lumayan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Nah, seperti yang sudah saya bilang, yang tadi saya tulis itu sebenarnya sebagian kecil dari bukunya. Sebenarnya banyak hal-hal yang diajarkan di buku tersebut, tapi saya hanya ambil sedikit yang sekiranya emang saya sendiri sudah menerapkan dan emang sudah merasakan impact-nya, serta emang menurut saya itu sangat low hanging fruit sih, sangat bisa dilakukan saat ini juga, kayak nggak perlu adaptasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini langsung saya sampaikan aja dari yang saya tadi sudah jelaskan, yaitu pertama, engineer yang lebih efektif itu dapat diukur berdasarkan leverage point-nya. Dengan equation itu, impact produce atau time invested. Berarti untuk meningkatkan leverage point ini, bisa dengan meningkatkan impact atau value dari aktivitas yang kita lakukan, atau mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah aktivitas. Lalu, selalu tanya kepada diri kita sendiri untuk meningkatkan leverage point. Yang pertama itu, gimana sih cara kita mengurangi waktu dalam mengerjakan sebuah aktivitas. Lalu pertanyaan, gimana sih cara kita meningkatkan value atau produce more impact untuk dalam mengerjakan sebuah aktivitas. Dan pertanyaan terakhir itu, ada nggak sih sebenarnya aktivitas lain yang lebih memberikan value lebih? Serta perlu banget dedicate your time in learning. Seperti tadi saya bilang, learning itu seperti interest atau bunga. Serta dengan kita learning itu, kita secara nggak langsung meningkatkan leverage point, karena kita pasti akan dapat mengerjakan task lebih cepat, serta memberikan value yang lebih besar. Serta pentingnya prioritas regularly, karena pasti kita akan memiliki task yang lebih banyak dibandingkan waktu yang tersedia. Serta pentingnya membuat to-do list untuk setiap time span per tahun, per bulan, untuk minggu depan, dan semakin kecil. Serta pentingnya membuat if else plan untuk ngasih tahu dalam ketika kita ada ada specific amount of time available, baiknya kita ngapain sih dengan if else plan ini. Kita nggak perlu mikir, kita tinggal baca, oh kalau kayak saya punya waktu 1 jam, saya baiknya melakukan ini aja gitu. Situ udah tercantum di if else plan itu. Nah, sekian aja sih dari presentasi dari saya. Perlu ada Q&A gak ya? Kayaknya enggak deh. Atau mungkin ada masukan? Perlu ya?
sih kali ya. Oh iya boleh. Saya mungkin ada masukan karena saya juga sebenarnya jarang sih presentasi di depan umum. Mungkin ada masukan terkait bagaimana saya berpresentasi. Mungkin aku pengen nanya nih, ada yang pernah baca juga nggak? Kayaknya ada yang Ini ngechat. ada komen. Ini mau baru mau dilihat. Ini Jadi Pak gimana cara dosen. keluarnya ya? Keluar. Aku pernah mas. Oh, Rido, Dok. Apa yang kamu dapat dari sana, Dok? Satu kata. Oh, satu kata. Suku kata. Iya, iya. Sama sih, Mas. Hmm. Aku belajar priority sih di sana. Ya, Hmm. karena priority itu kalau nggak ada priority, to-do list itu nggak bisa kebuat sih, Mas. Hmm. Nah, itu doang sih yang gue dapat. Sisanya aku masih mempertanyakan isinya sih. Oh, bertanyakan kenapa? Ya, Ini aku kenapa dok? ya, waduh. Nggak, kenapa nggak mau nggak mau? Santai 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 santai. Iya, soalnya aku pertama merasa itu tidak semua orang cocok sih, Mas. Hmm. Karena aku merasa gitu. Terus yang kedua, aku ada baca lagi, Mas. Aku lupa judul bukunya apa. Jadi itu agak bentrok apa, sama penjelasan dari bukunya si apa, Effective Engineering. Nah, tapi aku belum merasakan hal itu gitu. Jadi aku merasa itu masih dipertanyakan. Apa tuh specifically? Contohnya kayak gini, Mas. Hmm. To-do list itu kan sebenarnya yang tadi contoh rangkuman yang Aldi itu adalah create if else kan atau exit plan kan sebenarnya. Nah, Hmm. exit plan itu tiap orang itu beda-beda tergantung kebutuhan dari projectnya seperti apa kan. Nah, Hmm. kalau yang buku itu dicontohin tuh if else-nya mungkin terlalu apa ya menurutku ya. Terlalu apa ya istilahnya. Bahasa enaknya eh terlalu mulus gitu, Mas. Mulus. Nggak ada it happen gitu sih, Mas, menurutku. Nah, kalau kalau baiknya sih yang kunci data atau artikel tuh itu kayak dibikin ini kayak pattern matching gitu kalau di desain dibikin pattern matching. Pattern matching gimana tuh? Jadi kayak misalkan Hmm. kayak aku di apa di CRM Hmm. itu misalkan kalau ada task X itu melakukan Y, nah itu kan true. Masukin kolom terus impact-nya kemana, terus story point-nya berapa yang ada di task. Nah itu kayak gitu sih mas aku biasanya. Hmm. Mungkin bantu Jadi jawab deh ya. gitu. Heeh. Ini mungkin dari yang sempat terpikirkan juga dari if else plan tersebut itu saya mikirnya itu if else plan itu nggak satu lapis doang itu udah bisa 2 3 lapis. Contohnya Hmm. misalkan misalkan saya ada if else plan ketika saya punya waktu 20 menit. Hmm. Tapi dalamnya ada if lagi. Saya Hmm. itu lagi kecapean apa nggak kecapean? Kalau saya lagi nggak kecapean mungkin saya baca buku. Tapi kalau saya Hmm. kecapean mungkin menyelesaikan sebuah seri satu serial dari series Belum. gitu. 20 menit tuh atau enggak buka YouTube gitu 20 Hmm. menitnya atau enggak buka sosial media. Jadi emang nggak harus selalu belajar gitu sih dok karena kan sebenarnya fun juga apa kayak fun juga kan sebenarnya perlu ya untuk diri kita ya. Hmm. Tapi jangan sampai berlebihan gitu loh ada waktunya. Jadi mungkin kayak hal-hal senang juga bisa dimasukkan di if plan tersebut gitu dok. Nggak harus yang harus belajar atau mengerjakan gitu dok. Aku kayaknya salah menjelaskan deh. Kayaknya tuh maksudku tuh exit plan-nya tuh kurang eksplisit jadi exit plan-nya tuh kurang eksplisit. Jadi contohnya misalkan aku ke shit happen-nya misalkan aku mengerjakan task 32 misalkan task X gitu misalkan ya kan. Nah, terus ada shit happen misalkan terjadi kondisi apa itu nggak di plan sebelumnya atau misalkan API atau apa gitu belum ready atau misalkan desain belum ready atau apa gitu ya itu kan termasuk shit happen ya atau enggak Iya, orang yang kita pairing itu kan nggak ada gitu kan misalkan orang iya. yang kita pairing Oh, nggak ada. gini dok, Hmm. udah itu kalau nggak salah ya, ini dari yang di Hmm. buku tersebut tuh Hmm. ada juga, Hmm. misalkan kita bikin weekly to do list gitu dok. Nah itu Hmm. tuh disarankan di setiap, misalkan ya weekly berarti di akhir minggu tersebut kita sama aja kayak melakukan apa ya, lupa namanya juga, kayak Reaksi diri. apa mas? Ya Hmm. semacam introspeksi gitu kayak Hmm. uh, Hmm. dari 1 minggu tas ini tuh ada nggak sih yang
yang emang gagal atau enggak yang emang di luar rencana. Kalau emang ada tuh ini kita mencari root cause gitu dok, cari root cause dan kita tuh mikir ini tuh mungkin terjadi lagi apa enggak. Kalau emang sangat mungkin terjadi, kita cari tahu gimana cara ini bisa diminimize gitu dok. Mungkin di situ ya kayak emang tadi lu bilang to-do list-nya itu ternyata di luar rencana gitu kan. Nah itu kita mungkin bisa introspeksi gitu tiap to-do list selesai, kenapa ini bisa di luar rencana. Jadi emang kita emang nggak mikir tuh, emang ditulis itu to-do list itu tuh mungkin nggak akan selalu dalam rencana gitu sih, bisa jadi emang ada yang di luar ekspektasi gitu. Iya, berarti kan itu cause ini kan, harus ada problem dulu kan, harus trigger problem dulu kan, baru dapat conclusion. Iya. Maksudku jangan sebelum ada problem kalau bisa kan jangan injak kotoran kalau bisa di duluan gitu, tapi kita kan perlu menghindar duluan. Kalau menurutku itu ini sih, itu emang salah satu upaya untuk selalu improving to be better gitu dok. Kayak kita nggak mungkin benar-benar murni kayak nggak pernah kena masalah gitu sih. Kayak masalah mungkin ada, cuman sebisa mungkin kalau emang kita kena masalah, kita cari tahu root cause-nya, terus kita perbaiki gimana cara hal tersebut diminimize atau enggak benar-benar nggak mungkin muncul lagi gitu dok. Cakep Di, cocok jadi guru ini nih, guru BK. Aku ada sesuatu nih, aku share di chat ya, tapi kayaknya nggak bisa dilakukan sekarang karena ini YouTube video bukan ya. Oh ya ini. Jadi di situ tuh ada namanya coping plan mechanism. Intinya di dalam si video itu tuh diceritakan ada penelitian, ada 3 grup, di mana si 3 grup ini tuh disuruh buat olahraga setiap hari, gitu kan. Grup pertama dikasih jadwal, grup kedua dikasih kenapa olahraga itu penting, grup ketiga tuh dikasih namanya implementation intention. Implementation intention tuh if then plan. Jadi tapi ini lebih ke habit ya instead of to do list. Jadi mungkin, tapi aku rasa konsepnya sama dan mungkin bisa dilakukan. If then plan ini mirip sama yang tadi dibilang, kalau misalnya ada waktu kosong maka isi dengan apa 20 menit gitu kan, dan if else-nya bisa lumayan banyak. Itu namanya coping mechanism gitu. Jadi penelitiannya tuh katanya kalau misalnya kita punya coping mechanism bakal jauh lebih possible habitnya berjalan terus gitu. Misalnya kita pengen olahraga, if-nya kita pertama kali adalah if jam 7 misalnya ya, maka lari gitu, lari pagi. Else if kita misalnya masih punya kerjaan tapi perlu pagi-pagi, then larinya ditunda jadi jam berapa atau di cancel. Itu kan jadi ada flexibility yang eksplisit di mana kalau misalnya lu nggak melakukan habit itu lu nggak bakal merasa bersalah gitu loh. Biasanya kan yang bikin kita berhenti melakukan habit itu kadang-kadang karena udahlah udah kepala nggak jalan, ya udahlah nggak usah aja gitu. Tapi ini maksudnya harusnya ya penelitian ini show something bahwa ketika kita punya plan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, which is itu sangat sering terjadi di kehidupan, maka kita agak kebayang lah mau kayak gimana dan nggak terlalu merasa bersalah sama diri sendiri juga dengan mempunyai plan yang cukup fleksibel gitu. Gimana dok, ada tanggapan dok? Perlu nonton sih aku video di. Tapi makasih ya Mas Ren. Ditonton aja, itu salah satu channel favorit aku sih. Dia produktif tips gitu tapi selalu berdasarkan paper. Nah itu. Apa ya? Maksudnya dia bahkan ada papernya di link di ininya kalau kamu tertarik sama baca. Aku sih nggak terlalu sih, tapi at least itu memberikanku impresi bahwa itu memang scientifically proven gitu. Nggak hearsay atau sesuatu yang kayak oh iya kayaknya kayak gini gitu kan. Terus diceritain terus orang enggak, ini memang scientific. Bagus itu bagus. Oke. Gimana ada yang baca lagi mungkin? Baca apa maksudnya? Ada yang pernah baca lagi mungkin? Mas Agung, Mas Yohan, Mas Arit? Mas Agung nih. Curiga nih. Mungkin belum. Learning session $100 starter Mas. Udah tahu bukunya tapi belum baca.
Ini kayaknya nggak level sama Mas Agung nih. Aduh. Iya, Apaan? Mas. Gue Learning session startup, Mas. Biar kita semua jadi entrepreneur. Oh iya. Oh, nextnya Mas Agung nih kayaknya nih tentang entrepreneurship nih. Mau jadi YouTuber, Mas. Wah, luar biasa, luar biasa. dia bikin ebook. Ebooknya kayaknya nggak ada deh di channel apa? Ada kok channel Ada buku. gratis kok. Aku ada beli gratis. Di grup apa? Di channel apa ya waktu itu? Ada nih. Ada di tag perpustakaan. Ada rangkumannya Mas Yo. Kalau mau ini Mas, kalau nggak ini bukunya Mas, ada rangkumannya di YouTube. Audiobook. Di YouTube. Ambil di kereta ya kalau audio. How to be YouTuber Mas Agung, gimana Mas? Gokil. Lah, itu Mas Randy juga YouTuber sekarang. Oh iya Mas ini how to be YouTuber Mas. Oh iya, pernah lihat tuh. Mas Agung lah senior. Saya junior. Iya, Saya junior. YouTuber. Senior YouTuber. Saya junior YouTuber. Baru juga mulai lagi. Paling nanya ini sih Di, kalau boleh Di. Sehabis lu baca itu, lu baca buku apa lagi ya lanjutannya Di? Mungkin ada biar bisa kebayang gitu. Gua baca ini tuh mindset. Lupa mindset. Mana ya? Mindset apa ya? Ini agak nyambung gitu sedang ini nih, Dok. Agak nyambung gitu sih. Nah, Ini oke. Gunung Saya Sehat. pernah lihat buku itu. Kayaknya terjemahan ada deh. yang terjemahan juga ada. Iya kan? Kayak pernah lihat Iya. gitu di Ya, teman saya beli di Gramedia yang terjemahannya. Recommended juga sih. Thanks ya Di. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau membuka pertanyaan kepada satu sama lain gitu? Misalkan ke Mas Agung, tips-tips jadi entrepreneur itu gimana? Atau tips menulis buku itu gimana tuh, Mas? Enggak ada. Nggak bisa sebentar itu katanya Di. Nanti mungkin Panjang. Iya, nggak bisa sebentar. Nanti Tapi aku boleh tips menjadi blogger gimana? iya. Blogger. Nanti bikin buku nulis buku aja Mas Agung. Di Notion ya Mas. Atau Mas Arit, pengalaman dari awal Ruang Guru ada itu gimana, Mas, Ruang Guru? Oh. Apanya nih? Perkembangan tag-nya dari masih PHP. Panjang nih. Ada sesuatu yang ini kayaknya aku ingat sesuatu yang relevan sama effectivity. Iya. Kayaknya Gimana, Mas? aku kayaknya pernah bilangin ke siapa aja di sini ya, mungkin Aldi kali ya, atau siapa lagi ya. Engineer yang efektif tuh engineer yang malas sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalau kita bikin tes itu kan sebenarnya malas kalau mesti nge-fix kalau ada masalah di tempat lain. Itu kalau kita bikin integration test, kita ensure supaya tempat lain nggak kesenggol misalnya. Itu kan malas kan sebenarnya kan. Atau misalnya kita bikin kode yang clean karena kita malas kalau misalnya udah selang 2-3 bulan pas baca lagi kita pusing sendiri misalnya. Jadi actually atau misalnya kita tadi yang disebut sama Aldi, kita nge-automate gitu kan. Nge-automate kan itu sebenarnya esensinya malas. Jadi pesannya jadilah malas. Tip ya. Biasanya baru lulus kuliah, Mas, yang nggak malas tuh pengennya tuh tag yang paling terbaru dipakainya. Oh, itu nggak apa-apa. I mean like doing the tech is one thing. Tapi kalau misalnya solusinya nggak bagus, nggak di-review misalnya gitu kan, nanti malah merepotkan diri sendiri nantinya. Weekend keganggu atau apa gitu kan. Males banget. Atau pas udah pergi dari perusahaannya, engineer barunya harus nge-fix. Nah, itu.
Itu urusan beda itu. Berat itu pertanyaannya Aldi. Pernah lah itu di LinkedIn ada yang marah-marah gitu. Katanya jangan pernah bikin tech debt gitu kayak karena nyusahin orang lain nantinya. Kecuali kalau kamu pengen mengerjakan dalam waktu cepat gitu. Terus langsung komentarnya banyak gitu yang mencerca. Ada Karena bukunya terkadang tech sendiri debt sih. itu kadang tech debt itu kan emang ini kan kayak emang diperlukan gitu kan. Ada ini kan, ada bukunya kan, Working Effectively with Legacy Code kalau nggak salah. Itu nggak tahu tuh maksudnya. Ini yang nulis Uncle Bob bukan ya? Bentar ya. Oh, Robert Bukan, C. Martin. bukan Bukan. Fader, bukan Michael Fader kayaknya pernah lihat. Pernah pegang bukunya tapi pegang doang. Nggak apa mas, itu insya Allah nyerap lah itu, kayak akar. Nggak baca. Kan contohnya Java gitu udah males. Aduh Java itu. Contohnya apa? Java. Iya, contohnya pakai Java sih menurutku. Oh. Ya kayak clean code gitu kan juga Java kan. Cuma clean code Ah. masih lumayan lah gitu. Ah. Nextnya siapa nih? Alphabetical kan ya? Arif. Ragung. Ragung lah. Pelajaran itu Iya. berarti Mas Arif katanya yang Awal tuh Agung dulu baru Adi. Ya, Agung dulu. Bener. Iya, harusnya Mas Agung dulu HIJK. Iya. Harusnya Agung dulu baru Aldi. Masalahnya ngejebak nih. Oh iya. Contoh ALAR Agung terakhir berarti muter. Bisa ya. Lewat nih Mas Agung dulu aja dah. Mas Agung dulu ya, next ya. Berarti Nih, berapa sih? tengah bulan depan ya. Oh masih lama, santai. Awal-awal ini sih itu Mas biasanya. Satu buku Bebas lah kan? Mas. Satu buku lah Mas. Sorry kopinya Rido ya. Do, Ya di disponsori kopi lu. yoi. Woi. Kopi Oke itu deh. tetangga gue udah nggak ada lagi tuh yang jual lagi. Aduh. Hah, Mas mana? kopi sekali. Jadi Ini kalau- Rido tuh ngekos terus kamar sebelahnya tuh jualan kopi. Jadi kalau pengen beli kopi susu tinggal ngetok kamar sebelah. Oh gitu. Wah, tinggal kirim dong. Waduh, tidak dong. kena ongkir doang, kena ongkir. Ya, aku nggak tahu nih. Aku udah lupa ya kita. Ruang jajan tuh udah ada tong kopi kan ya? Udah lama banget ya. Ruang jajan. Ya ampun. Ya ampun. Duh, Ya ampun. perasaan udah lama banget itu. Aduh, Iya. ya Allah. Jajan bareng. September 14. Enggak deh. Astagfirullah. Juli 2020. Masa? Juli ada? Jadi ada kantor. Kan kita bekerja kan dari sejak Maret. Maret. Iya, Maret. Ya, April masih ada siwang sih, Mas. Nggak Siwang itu. nggak dipan. Siwang. Siwang nggak dipan. Recordingnya belum aku stop ini. Recordingnya aku Waduh, stop dulu. waduh.